Nah, ini biasanya dia di sini kita pindahkan dulu ke variabel ini nilai matematikanya. Kemudian sebelum kita oke, kita Video ini dipersembahkan oleh youneliti.com, menyediakan jasa untuk kebutuhan penelitian Anda. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Gunawan Wibisono dari Youneliti, mulai meneliti dari hati. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang cara analisis deskriptif menggunakan SPSS ya, atau dengan SPSS. Sebelumnya kita juga pernah membuat video tentang statistik deskriptif, teman-teman bisa menonton lagi untuk penjelasan yang lebih rinci ya tentang apa itu statistik deskriptif dan juga penjelasan tentang analisis deskriptif. Oke. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita masuk ke pengertian dulu. Analisis deskriptif itu adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Jadi pada dasarnya kita mendeskripsikan sebuah data ya. Kita menilai sebuah data dan kita jelaskan karakteristiknya ya. Karakteristik itu bisa berbagai macam hal ya dalam data statistik. Itu ada nilai mean, kemudian median, sum, varian, standard error of mean, mode, range atau rentang, minimal sampai skewness dan juga kurtosis. Jadi ini merupakan karakteristik dari data deskriptif, dan dalam perhitungan SPSS kita bisa menggunakan atau kita bisa melakukan penjelasan karakteristik ini menggunakan SPSS. Misalnya kita punya contoh data seperti ini. Data nilai matematika siswa ya, ada 10 siswa di sini, nilainya adalah seperti ini. Bagaimana data atau analisis deskriptifnya? Kita bisa mulainya menggunakan SPSS. Oke teman-teman, kita akan melakukan analisis deskriptif menggunakan SPSS. Ini adalah data yang sudah kita masukkan sesuai dengan PowerPoint tadi. Kita lihat dulu variabel view-nya adalah nilai matematika. Ya, di sini nilai, kemudian data view-nya seperti ini. Ini adalah 10 siswa ya, 10 nilai siswa yang akan kita lakukan analisis deskriptif. Oke, untuk melakukan analisis deskriptif, kita memilih tools analyze, kemudian kita pilih descriptive statistics, kemudian kita pilih frekuensi. Nah, ini biasanya dia di sini kita pindahkan dulu ke variabel ini nilai matematikanya. Dan sebelum kita oke, kita klik dulu statistik. Nah, untuk kita, karena kita ingin mengetahui deskripsi ya atau analisis deskriptif, jadi kita perlu mencentang semua kategori ini ya. Ada kategori central tendency, dispersion, dan juga distribusi. Untuk central tendency di sini kita centang semua, mean, median, modus, dan sumnya. Kemudian untuk dispersionnya juga kita centang semua dari standar deviasi sampai standar error ini. Dan juga untuk distribusinya juga kita centang semua, skewness dan kurtosis. Untuk kita bisa mengetahui deskriptifnya ya, deskriptifnya dari data nilai matematika seperti apa. Kalau sudah, kita continue. Kemudian langsung saja kita oke. Nah, ini udah langsung muncul data analisis deskriptifnya. Kita lihat yang statistik ini ya, karena ini cuma data secara umum. Kemudian data statistiknya ini bisa kita lihat seperti ini, mulai dari mean sampai sum. Ya, kita bisa menginterpretasinya mean. Nilai mean-nya adalah 85, kemudian standard error of mean-nya 2,35, kemudian nilai tengahnya adalah 85, nilai modusnya atau yang angka yang sering muncul adalah 75, kemudian standar deviasinya 7,45, variansnya 55,5, kemudian nilai skewness-nya 0,00, standar error of skewness-nya 0,68, kemudian nilai kurtosisnya min 1,3, standar error of kurtosisnya 1,3, nilai range-nya itu 20, dan nilai minimum maksimumnya itu di angka 75 dan 95, dan nilai sumnya atau totalnya itu ada 850. Jadi
kurang lebih untuk interpretasi data analisis deskriptif seperti itu. Dan kalau kita ingin melakukan penjelasan yang lebih rinci, kita bisa melakukan narasi ya dari hasil analisis deskriptif ini. Kita bisa narasikan satu persatu ya, mulai dari min sampai sum itu dalam bentuk narasi, bisa diketik langsung aja menggunakan Word gitu ya, bisa diketik dan untuk disajikan sebagai data analisis deskriptif. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk analisis deskriptif. Oke teman-teman, itu tadi video tentang analisis deskriptif menggunakan SPSS. Semoga teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa menjadi media pembelajaran yang berguna. Kalau teman-teman suka dengan video-video kita, bisa di-subscribe, like, share, dan komen, dan juga diikuti juga di sosial media kita di Instagram @youneliti. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.